Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Awalinda dari kelas 6B akan menjelaskan tentang radio program dan program format vlog mata kuliah kepenyiaran dengan dosen pengampu Dr. Roziah SPD MA. Baik, yang pertama, di era globalisasi yang didominasi oleh perkembangan teknologi dan informasi, manusia dituntut untuk selalu mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi. Media massa memiliki peran penting dalam kehidupan karena berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Radio, sebagai bagian dari media massa elektronik, menyajikan informasi dalam bentuk audio. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, radio mulai tergeser oleh media elektronik lainnya. Meskipun demikian, radio tetap bertahan di era digital dan masih menjadi salah satu media elektronik yang digemari oleh masyarakat. Dikutip dari Kustiawan et al. 2023. Kemudian, yang kedua, salah satu media yang menyajikan informasi dengan cepat dan ditunjang dengan teknologi tinggi adalah radio. Radio mampu memberikan informasi-informasi berupa pendidikan, drama, infotainment, hiburan sekaligus sebagai sarana untuk mengiklankan suatu produk maupun jasa. Karakteristik radio yang auditif atau non-visual menjadikan radio mengemas program acaranya dengan musik, suara-suara alam atau backsound dan lain sebagainya. Dikutip dari Ihsani et al. 2022. Selanjutnya, radio adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio. Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari radio, khalayak pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan penyiar. Nasution tahun 2017. Kemudian, program adalah segala hal yang ditayangkan media penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan oleh media penyiaran. Program dapat dianalogkan dengan produk. Dalam sebuah persaingan radio, dibutuhkan ide-ide kreatif dalam bentuk penyajian ataupun dalam membawakan acara tersebut. Widiawati 2017. Selanjutnya, program radio harus dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan dapat diikuti sebanyak mungkin orang. Jumlah stasiun radio yang semakin banyak mengharuskan pengelolaan stasiun radio untuk semakin jeli membidik audiensnya. Setiap produksi program harus mengacu pada kebutuhan audien yang menjadi target stasiun radio. Hal ini pada akhirnya menentukan format stasiun penyiaran yang harus dipilih. Ini dikutip dari Surahmin et al. 2021. Selanjutnya, program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Masing-masing program siaran ini menepati slot waktu tertentu dengan durasi tertentu yang biasanya tergantung dari jenis programnya. Apakah jenis hiburan, informasi, iptek, dan berita. Dikutip dari Widiawati 2017. Selanjutnya, format radio juga dikenal sebagai programming format, adalah acuan untuk gaya siaran dan membentuk kepribadian udara atau on-air personality penyiar radio. Format radio juga merupakan bentuk keseluruhan isi siaran sebuah stasiun radio. Kustiawan et al. 2022. Selanjutnya, dalam stasiun radio diperlukan program siaran agar menarik perhatian khalayak untuk mendengar siarannya. Maka, pengelolaan siaran harus menyusun suatu program siaran radio yang lebih baik dengan didukung oleh informasi-informasi yang akurat, juga lagu-lagu yang menghibur dengan materi acara program siaran radio yang sesuai dengan sasaran khalayak. Kencana Mahardika et al. 2024. Selanjutnya,
Program siaran on-air adalah kegiatan penyiaran internal yang berlangsung di dalam studio, didukung oleh berbagai peralatan seperti pemancar, mixer, mikrofon, dan perangkat penyiaran lainnya. Dalam siaran ini, penyiar hanya terdengar suaranya, namun mampu menarik perhatian pendengar untuk terus mengikuti acara yang disajikan. Sementara itu, program siaran off-air merupakan kegiatan penyiaran eksternal yang dilakukan di luar studio dengan menggunakan perangkat penyiaran khusus. Biasanya acara off-air diadakan di lokasi tertentu dan seringkali menghadirkan artis atau penyanyi untuk menghibur audiens secara langsung. Ghazali dan Ghazali Ahmad 2018. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia yang mengharuskan setiap perusahaan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas usahanya, maka siaran radio FM komersil menerapkan skema siaran radio FM secara nasional yang pada prinsipnya menggabungkan jaringan radio FM-nya yang dimiliki perusahaan radio FM tersebut di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Koneksi siaran radio FM secara nasional ini menggunakan media jaringan IP atau Internet Protokol Audio yang akan dipancarkan melalui frekuensi radio FM masing-masing kota besar, dikutip dari Priambodo 2021. Selanjutnya, RRI atau Radio Republik Indonesia menerapkan 4 tahapan dalam produksi pengelolaan program siaran radio. Pertama, perencanaan, termasuk lokasi perencanaan, perencanaan isi topik dan perencanaan biaya. Kedua, pengorganisasian, untuk semua kerabat kerja yang bertugas ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ketiga, actuating, adalah keseluruhan pekerjaan yang relatif sesuai dengan tugas yang ditentukan dalam rapat program. Keempat, pengendalian, yaitu pengawasan dibagi menjadi 3 tahapan. Pengawasan awal dilakukan sebelum siaran, pengawasan menengah, pengawasan selama penyiaran, dan pengawasan akhir. Ini dikutip dari Iksani et al. 2022. Kemudian, radio membutuhkan strategi komunikasi khusus agar informasi yang disiarkan setiap harinya dapat diterima dan mudah diterima oleh pendengar dan memberi manfaat kepada para pendengarnya. Strategi komunikasi adalah suatu panduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi komunikasi memiliki 3 tujuan utama, yaitu untuk mengamankan pemahaman, untuk menetapkan penerimaan, dan juga untuk memotivasi tindakan. Nurhaliza dan Farid tahun 2022. Selanjutnya kita beralih ke materi vlog. Vlog merupakan singkatan dari video blog atau video log. Istilah ini awalnya dipakai untuk blog yang berisi cuplikan video. Vlog juga disebut sebagai video yang berisi percakapan. Vlog juga dapat berupa video yang mendokumentasikan kehidupan seseorang, tetapi juga bisa mengenai topik yang disukai video bloggers, seperti hobi tertentu, dan dapat bersifat tutorial dan menghibur. Ini dikutip Hidayanto dan Irwansyah 2019. Salah satu sumber pembelajaran berbasis multimedia yang mempunyai kesan up-to-date atau terbaru di era milenial adalah penggunaan vlog atau video blog. Vlog adalah salah satu media yang mudah diakses melalui YouTube yang menayangkan teks, video, dan audio yang dikemas menjadi suatu hal yang menarik dalam pembelajaran yang menjadikan meningkatnya minat peserta didik. Dikutip dari Kartika Sari tahun 2018. Selanjutnya, vlog selama ini digunakan sebagai media hiburan yang diambil secara acak untuk keperluan komersial, film, dan berita. Salah satu peluang vlog meningkatkan daya tarik dan gairah belajar peserta didik karena vlog mudah diakses dan mengikuti tren di kalangan peserta didik. Vlog membantu peserta didik berhadapan langsung dengan dunia nyata tanpa harus terjun langsung pada objek pembelajaran. Dikutip dari Khairu dan Bisanti 2023.
Selanjutnya, vlogging sebagai salah satu wujud dari kemajuan teknologi informasi yang dapat memberikan daya tarik dan dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam berbicara. Siswa yang menggunakan vlog memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbicara, membangun ide dan imajinasi, serta telah terbukti cukup efisien dan efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Dikutip oleh GAT 2019. Selanjutnya, vlog merupakan video yang diterbitkan secara online dan memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya asalkan mempunyai akses untuk internet, webcam, atau telepon genggam yang dapat merekam video untuk membuat dan mengunggah konten. Dikutip dari Agusta tahun 2019. Selanjutnya, struktur format vlog terdiri dari opening, di mana vlogger menyapa penonton dan memperkenalkan topik. Kemudian masuk ke konten yang berisi inti vlog sesuai tema, seperti tutorial, perjalanan, atau diskusi. Setelah itu, call to action, mengajak penonton untuk like, comment, dan subscribe. Terakhir, closing, berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, dan teaser untuk vlog selanjutnya. Ini dikutip dari Anugrah Ramadhani dan Nasari 2024. Kemudian vlog atau video blogger merupakan video yang berisi mengenai opini, cerita, atau kegiatan harian yang biasanya dibuat tertulis pada blog. Vlogging merupakan fenomena baru yang terus berkembang dalam penggunaan YouTube untuk memproduksi konten media berupa teks, foto, dan musik, lalu menyebarkannya didukung oleh kemunculan beragam media sosial yang mengutamakan konten video seperti daily activity, tutorial. Ada pula yang berusaha membangun diskusi publik mengenai komentarnya terhadap sesuatu. Dikutip dari Maha Maru Aji et al. 2018. Selanjutnya, vlog memiliki berbagai format yang dapat disesuaikan dengan gaya dan tujuan pembuatannya. Daily vlog menampilkan aktivitas sehari-hari secara real-time, sedangkan travel vlog berfokus pada pengalaman perjalanan dan eksplorasi tempat baru. Bagi yang ingin berbagi ilmu, education vlog menyajikan informasi atau pembelajaran tentang berbagai topik, sementara tutorial dan how-to vlog memberikan panduan langkah demi langkah dalam suatu keterampilan atau aktivitas. Dikutip dari Daily et al. 2019. Selanjutnya, kegiatan vlog merupakan aktivitas merekam video yang berbasis audiovisual oleh vlogger sebutan bagi pembuat vlog. Adanya dorongan yang berbeda-beda pada setiap vlogger yang memiliki keinginan melalui pencapaian yang diharapkan menjadi alasan mereka tertarik membuat vlog. Alasan lainnya, tayangan vlog diyakini dapat lebih menghasilkan ekspresi yang lebih alami dari sekedar tulisan blog. Dikutip dari Ajeng tahun 2018. Selanjutnya, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa media informasi dikemas dalam bentuk vlog, yaitu yang pertama, melalui vlog, penyampaian informasi dapat dilakukan secara ringan dan sederhana layaknya percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat dikombinasikan dengan foto, teks, video, dan animasi agar lebih menarik bagi penonton. Yang ketiga, beberapa penelitian mengungkapkan pengaruh positif sebuah vlog dalam berbagai bidang dan kebutuhan. Dikutip dari Winata dan Ananta 2020. Baik, kesimpulan dari materi tadi yaitu berdasarkan pernyataan tersebut, peran radio dan vlog dalam penyiaran modern yaitu radio tetap bertahan meskipun persaingan media digital meningkat. Dengan mengandalkan format siaran yang beragam dan strategi komunikasi yang efektif, siaran radio terbagi menjadi on-air dan off-air. Sementara vlog berkembang sebagai media informasi berbasis video yang menarik dan mudah diakses. Kedua media ini memiliki keunggulan masing-masing dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada audiens. Sekian penjelasan
penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.